Sudah lebih dari setahun, Indonesia berjuang melawan pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan merilis ada 12.624 orang yang sejumlah daerah bahkan mengaku kewalahan untuk menangani melonjaknya pasien COVID-19. Menghentikan pandemi ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh setiap Sebanyak orang. 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku bulk tiba di Bandara Udara Internasional. Sejumlah pejabat di Kabinet Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf soal pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali. Pandemi tidak akan bisa berakhir jika tak ada kesadaran dari masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seketat apapun pembatasan aktivitas, tidak akan ada artinya jika kita masih tetap abai dan menganggap remeh virus corona. 14 Februari, kasus pertama kali COVID ditemukan. Dan sejak saat itu sampai detik ini, kasus tersebut menyebar di seluruh dunia, begitu juga di Indonesia. Tidak ada satupun orang yang siap menghadapi virus ini, begitu juga para tenaga medis. Banyak dari tenaga medis yang jatuh berguguran, begitu juga dengan masyarakat sekitar. Dinding pemisah antara keluarga dan sosial akhirnya berdiri. Karantina merupakan satu-satunya pilihan yang tidak dapat dihindari. Saya sebagai tenaga medis akhirnya memilih jalan untuk tidak berinteraksi dengan keluarga, tentunya untuk menjaga dan melindungi keluarga dari kemungkinan terburuk. Begitu juga dengan tenaga medis yang lain. Selain mencoba untuk melindungi diri kami dan juga keluarga kami ingin senantiasa melindungi pasien-pasien yang telah mempercayakan kesehatannya kepada kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin yang terbaik yang bisa kami lakukan. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa ini bukan sekedar profesi, tetapi juga mengenai kemanusiaan. Perjuangan. Bagi saya, virus COVID itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk menyelamatkan banyak orang, perjuangan untuk menjaga kesehatan diri sendiri, sehingga kita tidak membahayakan orang-orang di sekitar kita, perjuangan untuk menahan diri untuk berkumpul dengan sanak keluarga, sanak saudara, teman-teman, perjuangan juga untuk menghadapi segala cacian dan makian yang ditujukan kepada tenaga medis terkait dengan tenaga medis yang dianggap mencari keuntungan, berusaha meng-COVID-kan orang dan lain sebagainya. Perjuangan untuk tetap tegak berdiri dengan semua keadaan yang ada. Tentunya ya, karena saya tidak bisa melakukan aktivitas saya seperti sedia kala, semuanya serba terbatasi. Jadi tidak hanya kalian yang merasakan keterbatasan itu, tapi kami sebagai tenaga medis juga sangat merasakan hal tersebut. Mungkin bukan hanya saya yang merasa terdampak oleh virus COVID ini, mungkin penonton di sana juga merasa dampak yang cukup besar, kehilangan orang-orang tersayang, kehilangan teman-teman seprofesi, kehilangan waktu, kehilangan sosok yang mungkin sangat berpengaruh dalam hidup kita. Tentunya itu semua merupakan dampak yang sangat dirasakan saat ini. Mungkin untuk penonton di luar sana, terserah mau percaya atau tidak, Anda termasuk golongan orang-orang percaya COVID ataupun tidak percayakan COVID, itu bukan menjadi urusan saya pada dasarnya, tapi cobalah buka hati Anda, buka pikiran Anda untuk berusaha menyelamatkan satu sama lain. Ada tidaknya COVID tentunya memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan kita semua. Jagalah diri sendiri, terutama sebelum kita menjaga orang lain. Senantiasa patuhi protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan jauhi kerumunan untuk sementara waktu ini. Karena kesehatan diri kita sendiri juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan orang yang di sekitar. Tentunya kita tidak ingin korban-korban semakin banyak jatuh. Tentunya bagi orang-orang yang tidak percaya akan adanya virus COVID, saya minta tolong sekali,
janganlah menyebar hoax-hoax atau kabar-kabar yang menyudutkan satu dan lain pihak. Karena kita adalah satu, seperti saya sebut sebelumnya, marilah kita bersama-sama berjuang untuk keselamatan bersama dan untuk negara kita ini, Indonesia. Sebelum vlog ini berakhir, saya Dr. Cahaya dan mewakili teman-teman tenaga medis mengaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan kami dalam menghadapi virus COVID kali ini. Kami akan berusaha secara optimal, semaksimal mungkin yang kami bisa, dan tolong bantu kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan kerendahan hati, saya mengajak seluruh penonton di luar sana untuk mengheningkan cipta, mendoakan seluruh tenaga medis yang telah gugur dan juga seluruh masyarakat yang juga gugur dalam pandemi ini. Mengheningkan cipta sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan.